Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Nice to see you again in our research methodology class. In our class today, we are going to discuss more about experimental research. What is experimental research? Let's discuss it. So, what's experimental research? Experimental research is a systematic method to build relationships that contain causal effect relationships. Jadi, sebuah metode yang sistematis untuk melihat adanya hubungan cause and effect, ya, sebab dan akibat, atau melihat pengaruh. To examine the effect of treatment, untuk mengkaji dampak atau efek dari sebuah treatment. Ya, treatment on behavior that arises as a result of treatment. Melihat apakah ada perubahan perilaku, misalnya perilaku kalau di dalam pendidikan bahasa Inggris, apakah misalnya siswa tersebut setelah diberi treatment ada perubahan, ya, apakah ada perubahan. For example, there is a method of direct teaching, ya, or direct learning. Is there any effect of the direct learning in the speaking result of the students? Research conducted to determine the consequences of a treatment given intentionally by researchers, ya, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menentukan the consequences, konsekuensi of a treatment. Jadi ada perlakuan, ada percobaan, ya, yang diberikan secara khusus, ya, secara langsung dan dengan tujuan tertentu. Research conducted to determine the effect of giving treatment to research subjects. Ya, jadi semua ini sama, ya, hampir sama. Research yang dilakukan untuk to determine, untuk menentukan efek dari pemberian treatment, ya, terhadap research subject. Research subject itu siapa? Research subject can be people, students, ya. Kemudian, experimental research in education is a research activity that aims to assess the effect of an educational treatment. Jadi khusus untuk pendidikan, ya, penelitian eksperimen ini adalah sebuah aktivitas penelitian atau kegiatan penelitian yang bertujuan untuk to assess, ya, untuk melihat, untuk menilai efek, dampak terhadap dampak dari treatment pendidikan, educational treatment, ya, action or treatment on individual behavior terhadap seseorang atau terhadap siswa, or test hypothesis atau mengetes hipotesis about whether or not the action has an effect when compared to other actions. Apakah treatment yang dilakukan itu ada pengaruhnya atau tidak, ya, terhadap perilaku siswa atau mahasiswa. Okay. In experimental research, actually, there are specific terms. The first is control group and experimental group. Jadi ada yang namanya control group or experimental group, or we can also say intervention group. Control group is a group that receives either no intervention or a natural intervention that should have little or no effect on the dependent variable. Jadi kalau control group ini, ya, ini control group. Nah, control group ini tidak diapa-apakan, ya, tidak diapa-apakan oleh peneliti. Ya, misalnya kalian akan meneliti tentang penggunaan flashcards, ya, penggunaan flashcard di kelas speaking, ya, speaking A dan speaking B. Nah, kalian menggunakan flashcard tersebut di speaking A, ya, tapi tidak di speaking B. Kalau kelas speaking B tidak menggunakan flashcard. Nah, melihat apakah flashcard ini efektif atau tidak, ya, untuk meningkatkan speaking siswa atau mahasiswa. Nah, in control group, actually the flashcards are not used. Flashcard tidak digunakan, tapi in intervention group, the flashcards are used.
The researchers then compared the performance of this group to an experimental group, also known as a treatment group. Jadi kemudian dibandingkan, apakah dengan menggunakan flashcard itu speaking siswa itu lebih meningkat. Nah, nanti akan dibandingkan. Ya, okay. And then in experimental research, not only in experimental research but in quantitative research, we have known about variables. Ya, kita mengenal tentang variables. In experimental research, we also know variables. There are two variables. The first is independent variable and the second is dependent variable. Independent variable is a variable that the researcher studies as a possible cause of something else. The variable that the researcher directly manipulates. Ya, jadi variabel yang peneliti kaji sebagai variabel yang menjadikan penyebab, ya, penyebab dari variabel yang lain, itu independent variable. Nah, penyebab dari something else ini adalah dependent variable-nya. Ya, misalnya tadi, apakah flashcards itu, media flashcards itu efektif dalam meningkatkan speaking siswa. Nah, flashcard ya, or learning media, kita bisa menyebutnya learning media ya. Flashcard ini hanya sebuah sampel atau contoh saja. Learning media itu dapat meningkatkan speaking siswa. Nah, learning media itu adalah independent variable ya, yang memberikan pengaruh terhadap dependent variable. Dependent variable-nya adalah speaking siswa ya. Dependent variable is a variable that is potentially influenced by the independent variable. A variable that is influenced by and to some extent depends on the independent variable. Okay. Next, then how to conduct experimental research? There are several steps. There are 9 steps that we can do in doing experimental research. The first is conducting an inductive study related to the problem to be solved. Yang pertama, kita lihat dulu ke lapangan, ya. Apakah ada problem yang harus diselesaikan. Nah, misalnya kita mengajar kelas speaking A dan speaking B, ya. Kelas speaking A dan speaking B. Kita lihat ternyata speakingnya tidak ada peningkatan atau peningkatannya sangat sedikit. So, we have to conduct an experimental research to find out whether learning media is able to improve the students speaking skill. Nah, kemudian identifying problems. Kemudian kita identifikasi problemnya. Oh, ternyata problemnya adalah mahasiswa atau siswa tersebut speakingnya sangat rendah, sehingga kita ingin melakukan studi eksperimen terkait dengan penggunaan learning media. Saya ingin melakukan research, penelitian eksperimen, apakah learning media itu efektif untuk meningkatkan speaking siswa. And then, conducting relevant literature studies. Kemudian saya cari literature studies-nya. Ya, kita cari referensi-referensi terkait dengan learning media, and then also speaking or student speaking. Nah, formulating research hypothesis, kemudian kita hipotesiskan. Oh, ternyata sepertinya, hipotesis kan masih prediksi ya, prediksi dari jawaban. Berarti hipotesisnya adalah learning media can improve the student speaking. Determining operational and variable definition. Kemudian dilihat definisi operasional dan definisi variabelnya. Di situ ada 2 variabel. For example, learning media and speaking. Ya, ada learning media, ada speaking. Kita cari pengertian-pengertiannya, karakteristiknya, kriterianya. Nah, untuk apa sih kita mencari tahu operational and variable definitions? To make questionnaire letter or to make the pretest and posttest letter. And then making a research plan, membuat rencana penelitian, ya. Identifying unnecessary variables, ya. Kita lihat dulu unnecessary variables, mengidentifikasi unnecessary variables, determining ways to control variables,
menentukan cara untuk mengontrol variables, choosing the right experimental design. Apa experimental design? Desain eksperimental yang tepat itu apa? Nah, nanti kita akan lihat di bawah ya, akan ada contoh-contoh atau berbagai variasi experimental research. Determining the population and selecting research samples, kemudian ditentukan populasi dan sampelnya, siapa saja yang akan diteliti ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C. Oh, saya akan mengambil kelas A dan kelas B. Ya, untuk kelas A ini untuk control group, yang B experimental group atau sebaliknya. Dividing subjects into control group and an experimental group. Nah, ditentukan mana yang akan menjadi control group, mana yang akan menjadi experimental group. Gitu. Making appropriate instruments, kemudian membuat instrumen yang tepat. Instrumennya apa? Nah, it can be pre-test, post-test, ya, and then also we can also use questionnaire. Kita bisa menggunakan questionnaire. Identifying collection procedure data. Kemudian gimana cara mendapatkan data itu? Kita gambarkan ya. Biasanya ini ada di bab 3 in chapter 3 and determining hypothesis. Kemudian kita rumuskan hipotesisnya seperti apa. Yaitu misalnya learning media can affect the students speaking. And then number 5, conducting an experimental activity. Kemudian kita setelah mendesain, merencanakan tadi ya di bab 3, kalau kita menuliskan thesis or skripsi, kemudian conducting an experimental activity. Kita melakukan eksperimen. Give treatment to the experimental group. Memberikan treatment ke experimental group. If we have decided that the experimental group is for students in speaking B, ya, di kelas speaking B berarti kelas speaking B inilah yang diberikan treatment, diberikan learning media, ya, in speaking activity or in learning speaking. Collecting experimental data, grouping the data and describing the data, performing a data analysis, ya, kemudian kita analisis datanya with appropriate statistical technique. Nah, ini menggunakan teknik statistik. Nanti kita akan coba ya cari tahu teknik statistik yang tepat untuk experimental research itu apa ya. And then making experimental research report. Kemudian melaporkan hasil dari experimental research. Kalau skripsi berarti dituangkan di bab 4 ya, in chapter 4. Kalau di laporan ya kita bisa membuat sebuah topik tersendiri ya untuk mendiskusikan atau menjabarkan hasil dari experimental research. Next, there are 3 types ya, ada 3 tipe of experimental research. The first is pre-experimental research design, ada pre-experimental, ada true experimental research design, and quasi-experimental research design. Nah, what are they? Apa itu? Let's discuss it. Oke, jadi di dalam pre-experimental research design ya, yang pertama, either one or various groups of dependent variables. Dependent variables ini misalnya kelas speaking ya tadi are observed to determine whether there is an influence from the application of an independent variable that was previously considered to cause changes. Jadi bisa satu atau lebih ya grup. Jadi ada misalnya ada kelas A, B, C, D ya, kelas speaking A, B, C, D. Kemudian kita teliti ya, kita teliti. This design is the simplest experimental research design and there is no control group. Dan tidak ada control group. Jadi dibiarkan natural gitu ya, dibiarkan natural. Dibiarkan kelas itu seperti apa adanya. Ya. Misalnya kelas A, B, C, D, kelas A, C, dan D itu dibiarkan saja ya tanpa adanya treatment. Nah, satu yaitu speaking B ya. Speaking B itu diamati, diberikan treatment, kemudian dilihat perkembangannya. Nah, itu jadi hanya satu kelas yang dijadikan penelitian untuk experimental groupnya. Nah, the kinds of pre-experimental research design is the first, the one-shot case study design.
Jadi namanya the one-shot case tadi. Kenapa the one-shot case? Karena only one group of dependent variables is considered. Jadi cuma satu, misalnya satu kelas. Ya, the research was conducted after giving several treatments that were previously considered to cause changes. So this design is post-test study. Jadi dari kelas A, B, C, D itu misalnya kelas B saja, ya kelas B saja yang diberikan treatment dan tidak ada pretest, langsung diberikan treatment. Ya, learning media, menggunakan learning medianya apa saja? Misalnya menggunakan flashcards, ya, kemudian authentic materials. Nah, setelah itu baru di post-test. Nah, jadi tidak ada pretest. But for the one group pretest post-test research design, the design of the study combines post-test and pretest. Jadi di situ ada pretest, ada post-test, ya, beda dengan yang nomor 1. Yang nomor 2 ini ada pretest, ada post-testnya. Jadi melihat apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah treatment. Nah, number 3, the static group comparison. In this design, 2 or more groups are given supervision. Jadi misalnya ada 4 kelas tadi ya. Nah, hanya kelas B yang diberikan treatment. Kita mengawasi kelas yang A, C, D itu kita awasi saja, ya, tanpa adanya treatment. The remaining group was left static without being given special treatment. All existing groups were then given a post-test. Nah, kemudian semua grup tadi diberikan post-test. Ya. Then any visible differences between the groups were assumed to be the result of the treatment given. Jadi yang diberikan treatment kelas B, tapi yang diberikan post-test itu semuanya, ya, semuanya. Alright. The next is quasi-experimental research design. Ya, before we learn pre-experimental research. Kalau yang ini quasi-experimental research. What is the difference? Bedanya apa? Kalau pre-experimental itu melakukan penelitian eksperimen, tapi kita tidak terlalu mempedulikan, ya, terhadap grup yang tidak diberikan treatment, ya, atau pengawasannya tidak terlalu menyeluruh, ya, hanya observasi biasa saja. Dan mereka itu bukan control group, ya. Kalau control group kan pengawasannya sangat menyeluruh, dan itu adalah di true experimental research. But for quasi experimental, ini kalau quasi adalah semu, ya, partial eksperimen tapi partial. So that quasi experimental research has similarities with true experimental research. Jadi hampir sama dengan true experimental research, but not the same. Tidak samanya di mana? In quasi experimental, participants were not selected at random. Jadi partisipannya tidak dipilih secara acak. Jadi memang sudah misalnya satu kelas ya satu kelas itu, ya, tidak dipilih secara acak. So this research design was used in condition where randomization was difficult or impossible. Ya, karena sulit untuk membeda-bedakan. Ya sudah kelas B ya kelas B saja yang diberikan treatment. There are several types in quasi-experimental research. The first is a time series experiment. Kalau untuk time series ini, ya, the research begins by observing the object of research and giving a pretest to the object. Jadi kita lihat, oh di kelas speaking B, kita melihat atau mengobservasi siswanya, ya, diberikan pretest. This observation was carried out several times. Dilihat beberapa waktu to see the level of stability of the research object. Oh ternyata memang stabilnya bagaimana? Ternyata kelas ini memang speakingnya rendah terus, gitu ya, speakingnya rendah terus. Jadi bukan kadang naik, kadang rendah, tapi rendah terus. Misalnya begitu. When the observation is complete, the researcher will give treatment or intervention to the object of the group. Nah, kemudian diberikan treatment dengan learning media yang kita miliki, flashcard, authentic materials, kemudian games misalnya ya. Then the object was observed again several times. Kemudian dilihat, diobservasi lagi several times, jadi beberapa waktu, beberapa kali with the same instrument. This is done to determine any changes after being given treatment. Untuk melihat, ya, step by stepnya, oh ternyata ada perubahan, ya, setiap waktu ada peningkatan, Dan ini konstan, ya, stabil.
And then next is the non-equivalent group design. In this design, the research object is divided into two, namely the control group and the treatment group. Jadi ada dua objek, misalnya kelas A dan kelas B. Kelas B yang diberikan treatment, berarti namanya treatment group. Kelas A yang tidak diberikan treatment namanya control group. The selection of these two groups was not done randomly. Ya memang kita mau pilih tidak secara acak. Ya memang kelas A dan kelas B ini memang nilai speakingnya rendah-rendah gitu ya. The study begins with giving a pretest as a reference to determine changes in the object. Kemudian diberi pretest. Ya, dua grup ini diberi pretest. Grup A dan grup B atau kelas A dan kelas B diberi pretest. After being given treatment, kemudian yang kelas B diberikan treatment. The object will be given a post-test again to see the extent of the changes produced as a result of the intervention or treatment. Nah, kemudian setelah itu diberi treatment, kemudian diberi post-test. The equivalent time series sample design. Apa itu? This design has similarities with the time series. However, in this design, the intervention or treatment was carried out more than once. Jadi, treatmentnya itu lebih dari satu kali. However, the intervention was not carried out continuously. Tapi tidak dilakukan secara terus-menerus. Ya, treatmentnya bisa dilakukan misalnya 3 kali, ya 3 kali treatment. Instrumennya bisa jadi berbeda-beda. Ya, treatment yang pertama, kemudian berhenti dulu, ya biasa saja, natural, tidak ada treatment. Kemudian treatment kedua, ya. Kemudian biasa lagi, tidak ada treatment. Kemudian treatment yang ketiga dan seterusnya. There were several periods when the intervention was not carried out. Okay, and then, nah bedanya dengan yang tadi yang pertama, ya. Kalau the equivalent time series ini, ya karena hampir sama ya dengan time series. Kalau time series itu konstan ya, diberikan treatment tapi instrumennya sama. Kalau yang ini instrumennya bisa beda karena treatmentnya bisa jadi lebih dari satu, ya lebih dari satu, dan itu tidak continue, bisa berhenti ya treatmentnya. Okay, next. Through experimental research design. Nah, inilah yang benar-benar experimental research design. Di dalam penelitian sosial sebenarnya agak sulit ya kalau through experimental research design, ya, karena ini benar-benar eksperimen. Dan ini biasanya dilakukan di kelas atau di bidang-bidang science, ya. This research design relies on statistical analysis to accept or reject the hypothesis. Through experimental research design is the most accurate experimental research design and can be carried out with or without a pretest on at least two groups of randomly selected dependent variable subjects. Jadi ini bisa dilakukan ya, bisa dengan pretest atau tidak dengan pretest, ya setidaknya ada dua grup, of course ya. Yang satu grup adalah control group, the second one is treatment group, ya. Dan ini dilakukan secara random, ya, dipilih secara random. Siswanya dipilih secara acak. Kalau yang tadi kita pilih satu kelas, ya, satu kelas itu memang tidak dipilih secara acak. Nah, itulah yang dinamakan dengan quasi eksperimen tadi. Lebih mudah yang mana sih antara quasi eksperimen atau true experimental research? Kalau kita lebih baik pakai yang quasi saja, ya, karena mungkin lebih mudah karena tidak perlu acak dalam memilih siswanya, ya. Through experimental research design must have a control group variables that can be manipulated by the researcher and the distribution must be random. The classification, contohnya atau klasifikasinya adalah the post-test only control group design. Jadi yang pertama adalah control group design hanya dengan post-test. This design selects subjects randomly or and is grouped into two groups. Jadi misalnya tadi kelas B, ya, kita milih kelas B. Kelas B ini saya pilih subjeknya secara acak.
nih, yang kelompok A, kelompok 1 itu menjadi kelompok kontrol, kelompok 2 menjadi kelompok eksperimental, and only the experimental group is treated. Kemudian saya beri kelompok yang kedua tadi treatment ya dengan learning media. After in-depth observation, both groups were given post-test. Okay, and then the pretest post-test control group design. Ada pretest post-test control group design. In this control group design, subjects were selected and divided into two groups randomly. Then both groups were given pretest, but only the experimental group was given treatment. Jadi sama dengan yang nomor 1, tapi kalau yang nomor 2 ini ada pretestnya juga, ya bisa membedakan. Jadi sebenarnya 3 jenis experimental research, yaitu ada pre-experimental, quasi-experimental, kemudian true experimental. Semuanya ada 3 jenis. Yang pertama itu post-test saja, yang kedua pre-test post-test ya. And then number 2, the pre-test post-test control group design. Jadi ada pre-test, ada post-testnya. Kalau yang nomor 3 untuk true experimental research adalah Solomon 4 group design. This design is combination of pretest only and pretest post-test. Jadi kombinasinya bagaimana? In this design, subjects who have been chosen randomly are placed into 4 groups. The first 2 groups were tested using the post-test only, while the other 2 groups were tested using the pretest post-test method. Jadi yang tadi control group ya, atau yang grup 1 tadi kan yang tidak diberikan treatment ya, itu dibagi 2. Yang satu hanya post-test, yang satu pretest post-test. Kemudian yang grup kedua yang diberikan treatment itu ada pretest post-test, kemudian yang satunya lagi hanya post-test saja. Jadi lebih variatif gitu ya. Ini ada beberapa contoh. There are several examples related to experimental research. Ya, you can see this. Ini ada contoh pengaruh inquiry learning model terhadap kemampuan berpikir kritis. Jadi judul penelitian eksperimennya seperti ini. Pengaruh inquiry learning model. Apakah model learning secara inquiry itu bisa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis ya. Jadi ini adalah independent variable, kalau yang ini adalah dependent variable-nya. Oke, kemudian contoh yang kedua sama ya, pengaruh cooperative learning model terhadap pemahaman konsep siswa mata pelajaran ekonomi. Ya, jadi sama pengaruh ya, pengaruh. Nah, ini adalah variable independent, ini adalah variable dependent.